Oke. Kok Ya tidak udah. sahabat pendakian? Serius banget. Halo semuanya. Buat yang baru pertama kali ketemu, salam kenal. Buat yang sebelumnya pernah nonton video saya, kali ini saya akan membahas tentang audit. Bukan audit ya. Tentang internal control. Tentang internal control, tapi saya mau bahas internal control dari sisi, kita mau diskusi dari sisi perusahaan. Nah, saya di sini saya bawa tim saya. Sebelah kiri saya Ibu Nada Ayuanda, manajer audit, dan di sebelah paling kiri apa paling kanan ya di sini? Mbak Lulu Iklima, salah satu associate audit di kantor kami. Oke, nanti ini kayak semacam kuis. Jadi Mbak Lulu akan memberikan pertanyaan dan kita harus jawab tet pakai bel ini ya. Oke. Sip. Siap. Pertanyaan pertama, teng tong. Oke, di dalam audit yang mesti kita lihat kan internal control. Emang fungsi internal control untuk perusahaan itu seperti apa ya? Ini saya duluan, Pak. Iya kan, saya belum mencet bel tadi. Berarti Bu Nada duluan. Jadi internal control atau pengendalian internal ini fungsinya bagi perusahaan sebenarnya memitigasi resiko adanya kecurangan maupun kesalahan yang berakibat pada laporan keuangan itu sendiri ya. Jadi sebenarnya dalam laporan keuangan kita memiliki resiko, yaitu resiko salah saji ya. Salah saji ini disebabkan karena kesalahan ataupun karena kecurangan. Nah, dengan adanya pengendalian internal sebenarnya ini bisa mengurangi resiko tersebut. Contohnya apa misalnya? Salah satu internal control yang baik ini sebenarnya adanya pisah tugas. Nah, pisah tugas ini jadi dengan adanya pisah tugas bisa mengurangi resiko adanya manipulasi yang dilakukan oleh oknum gitu ya. Nah, karena apa? Karena bukan hanya satu orang yang memiliki power, ada orang lain yang bisa memonitor, mereview ya atas pekerjaan satu orang tersebut. Jadi sebenarnya tugas internal control itu fungsinya adalah untuk memitigasi adanya resiko salah saji dalam laporan keuangan sebenarnya gitu. Kalau dari Pak Mikael gimana, ada tambahan Pak? Oke, tetot gitu. Jadi kalau dari saya mungkin nambahin, selain memitigasi risiko salah saji, juga terkait dengan risiko aset perusahaan. Terkait aset perusahaan. Aset perusahaan ini kan rentan. Yang bisa diambil tentu saja yang diincar oleh yang orang-orang yang ingin mengambil keuntungan lah dari perusahaan ya. Itu kan dari aset perusahaan gitu, bisa aja dari persediaannya atau dari aset tetapnya diambil gitu. Jadi salah satu fungsi dari tujuan dari pengendalian internal itu untuk mencegah itu terjadi gitu. Dan itu kan secara tujuan, secara apa ya? Secara konsepnya ya. Tapi kalau secara bisnis practice-nya, kenapa pengendalian internal itu penting? Karena contohnya perusahaan yang serius, yang ingin mengambil pendanaan di pasar modal misalkan, atau di perbankan, itu juga memerlukan satu pengendalian internal yang baik supaya bisa dipercaya oleh calon investornya gitu, atau calon pendananya. Kalau pengendalian internalnya kurang, bagaimana bisnisnya itu bisa dijalankan dengan baik gitu kan? Bagaimana? Karena kan si investor melihat dari laporan keuangan, si yang memberikan pendanaan dari laporan keuangan. Nah, kalau misalkan pengendalian internalnya tidak ada ataupun kurang, akibatnya trust kepada pengendalian kepada laporan keuangan akan kurang gitu. Dan akibatnya merugikan perusahaan sendiri gitu. Betul. Bagaimana tuh? Dapat skor berapa? 10. 10. Oke, 10. Dari 100. 10 dari 100. Saya 10. Bu Nada 100. Oke.
Lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi kan Bu Nada udah menjelaskan sekilas contohnya gitu kan. Mungkin ada contoh lain terkait bentuk dari internal control sendiri, Pak? Saya apa Bu Nada? Bu Nada mungkin nambahin lagi deh, baru saya. Boleh Bu Nada? Nah, selain tadi, kalau tadi ini pisah tugas ya, sebenarnya satu lagi adalah teladan. Jadi lingkungan pengendalian itu sendiri. Kalau misalnya udah ngomongin pisah tugas, berarti itu udah ngomongin ke dokumennya, udah SOP gini ya. Tapi ada lagi yang paling penting sebenarnya adalah lingkungan pengendalian. Salah satu contohnya adalah integritas yang ditunjukkan oleh para pemimpin atau pemilik, pengendali ya dari entitas itu. Nah, kenapa ini penting? Karena sebaik apapun rancangan SOP, tanpa adanya teladan yang baik dari pemimpin, SOP ini tidak akan diimplementasikan dengan efektif gitu. Bahkan tidak berjalan kalau dari pemimpin itu tidak memberikan contoh bagaimana menjalankan bisnis dengan jujur, bagaimana mereka menunjukkan integritasnya gitu ya, bersih ya. Jadi sebenarnya satu ini adalah teladan dulu yang bisa dicontohkan kepada para karyawannya gitu, sehingga adanya SOP itu mendukung sebenarnya ya. Bentuk dokumen SOP itu sebenarnya mendukung dari adanya lingkungan pengendalian yang baik gitu. Menambahkan dari situ ya, lingkungan pengendalian, contoh dari pemimpin, dari manajemen, itu memang salah satu hal yang penting dan itu bagian dari pengendalian internal itu sendiri. Jadi kita mesti menekankan lagi bahwa pengendalian internal itu bukan hanya sekedar SOP atau peraturan-peraturan di dalam perusahaan, tapi juga menyangkut prinsip bisnis dari si perusahaan itu gitu. Jadi bagaimana etika perusahaan, manajemennya gitu. Karena kalau misalkan satu manajemen itu sudah memiliki niat yang nggak baik, misalkan ekstrimnya, berarti dari sisi peraturannya, dari sisi prosedur-prosedur yang dibuat itu malah bisa diorkestrasi, bahasanya orkestrasi ya, bisa di create gitu ya, bisa di manipulasi ya, bisa di override gitu sistem-sistemnya untuk memenuhi tujuan jelek dari si manajemen perusahaan gitu. Gitu. Itu sih, jadi nggak bisa dilepaskan prinsip bisnis, contoh teladan tadi yang Bu Nada sampaikan dengan tadi pengendalian internal dari sisi praktiknya, teknisnya ya, teknis administrasinya, seperti pemisahan tugas, dokumentasi yang baik, terus alur proses yang betul dan sebagainya gitu. Itu bagian yang saling berkaitan gitu. Terus mungkin kalau satu lagi yang mungkin penting juga, kalau misalnya manajemennya udah punya integritas baik, punya tujuan yang baik, niatnya nggak jelek, walaupun secara prosedur administratifnya sedikit mungkin atau mungkin kurang, tapi mereka menjalankan komponen kelima dari pengendalian internal, yaitu monitoring. Dijalankan terus, jadi selalu akan ada evaluasi, kemudian menambahkan apa yang kurang gitu ya. Jadi itu kira-kira itulah fungsi tujuannya, apa manfaatnya perusahaan punya pengendalian internal yang baik gitu. Ya, semoga diskusi kali ini bermanfaat untuk Anda, dan kalau Anda merasa suka apa ya, bermanfaat ini ya, informasi ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.